Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu hujan turun deras, mengguyur pelataran rumah besar milik kakek yang kini sepi setelah pemakaman. Laras duduk diam di sudut ruang tamu yang dingin, menatap foto lawas kakeknya yang terpajang dengan bingkai hitam. Matanya sembab, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena firasat buruk yang entah kenapa mulai menyelusup ke pikirannya. Laras, kamu duduklah di sini. Notarisnya sudah datang. Suara ibunya, Bu Sari, terdengar tegas namun terburu-buru, seperti seseorang yang tak sabar menunggu hasil undian. Laras berdiri perlahan dan menuju meja bundar di tengah ruangan. Di sana sudah duduk Paman Arman, adik kandung ibu, yang tampak lebih tenang, walau sorot matanya sulit dibaca. Notaris, pria berkacamata tebal dengan setelan jas abu-abu, membuka map coklat dengan tulisan, wasiat almarhum Bapak Handoko. Baik, saya akan membacakan isi wasiat sesuai permintaan almarhum sebelum meninggal dunia, ucapnya, lalu memulai. Laras menyimak dengan seksama. Awalnya isi wasiat terdengar biasa. Kakek membagi sebagian aset untuk yayasan sosial, sebagian lagi untuk kebutuhan pemeliharaan rumah, lalu tibalah di bagian yang membuat darahnya seketika membeku. Dan seluruh aset pribadi saya, termasuk rekening deposito, lahan perkebunan, dan perusahaan milik keluarga akan diwariskan kepada anak kandung saya Sari dan adik saya Arman. Namun, apabila cucu saya, Laras, bersedia menikah dengan Arman, maka seluruh warisan akan jatuh kepada mereka berdua sepenuhnya. Ruangan itu seketika sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan gemuruh hujan yang terdengar. Laras menoleh ke ibunya, berharap mendapati ekspresi bingung, syok, atau marah. Namun, yang ia lihat justru sebaliknya. Ibunya tersenyum kecil, lalu menatap Laras penuh harap. Laras, ini kesempatan emas. Kau tahu keadaan kita sekarang seperti apa? Ujar Bu Sari sambil menggenggam tangan Laras erat. Apa maksudnya, Bu? Menikah dengan Paman Arman? Suara Laras parau, tercekat di tenggorokan. Arman sendiri tampak lebih kaget dari siapapun. Ia berdiri dari kursinya. Sari, kamu tidak serius, kan? Itu hanya permintaan aneh dari Bapak. Kita semua bisa menolak. Namun Bu Sari menggeleng. Tidak, ini bukan soal aneh atau tidak. Ini soal masa depan Laras dan keluarga kita. Laras merasa kepalanya berputar. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang baru dimulai. Beberapa hari berlalu sejak pembacaan wasiat. Namun bayang-bayang pernikahan itu tak juga hilang. Ibunya terus membujuk, dengan berbagai cara. Dari rayuan lembut tentang masa depan cerah, hingga tangisan panjang tentang pengorbanan demi keluarga. Kau tahu sendiri, ayahmu meninggalkan banyak utang. Rumah ini pun nyaris disita. Warisan itu bisa menyelamatkan kita semua, ucap ibunya suatu malam, saat Laras pulang dari kampus. Laras hanya terdiam di balik pintu kamar, mendengarkan suara ibunya yang mulai meninggi, seperti seseorang yang kehabisan akal. Lalu, perlahan tapi pasti, tekanan demi tekanan mulai membentuk dinding tak kasat mata yang menjepit Laras dari segala arah. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali-tali yang tak terlihat. Bahkan kuliahnya mulai terganggu, pikirannya penuh dengan bayangan wajah Arman, paman yang selama ini ia hormati, yang kini tiba-tiba harus ia anggap sebagai calon suami. Suatu malam, Laras berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Wajah gadis 22 tahun yang masih ingin mengejar mimpi, bukan menerima takdir seperti ini. Tapi kemudian ia teringat ekspresi ibunya, lelah, putus asa, dan penuh harap. Pagi harinya, Laras memutuskan menemui Arman secara pribadi. Mereka bertemu di taman belakang rumah kakek, tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat Laras kecil. Tempat yang dulu penuh tawa, kini terasa dingin dan asing. Paman, ucap Laras, nyaris berbisik. Apa Paman akan mengikuti isi wasiat itu?
Arman memandangnya lama. Wajahnya tua beberapa tahun hanya dalam hitungan hari. Aku bahkan belum bisa mencerna sepenuhnya. Laras. Tapi yang pasti, aku tak ingin kamu merasa dijebak. Namun Laras tak menjawab. Ia tahu, sebesar apapun penolakan Paman Arman, tekanan dari ibunya takkan berhenti. Dan seperti biasa, ia harus menjadi penengah di antara keduanya. Tapi apa jadinya jika yang dipertaruhkan kini bukan hanya perasaan, melainkan masa depan dan kehormatan? Itulah yang terus terngiang dalam benak Laras sepanjang malam. Setelah pertemuan dengan Paman Arman di taman belakang rumah kakek, Laras tak mampu tidur. Bayangan wajah ibunya, permintaan aneh dari wasiat, dan sorot mata paman yang begitu bingung, semuanya membentuk pusaran kacau di pikirannya. Pagi harinya, Laras duduk di meja makan dengan mata sembab dan kepala berat. Ibunya sudah menyiapkan teh hangat, tapi tak satu pun dari mereka bicara. Hanya bunyi sendok beradu dengan cangkir yang mengisi ruang di antara mereka. Paman Arman akan datang nanti malam, ujar Busari akhirnya. Laras menoleh. Untuk apa? Untuk membahas rencana pernikahan kalian. Kalimat itu menghantam Laras seperti palu godam. Ia berdiri, menggeser kursinya hingga berderit keras. Bu, ibu tidak dengar apa kata Paman Arman kemarin? Dia tidak setuju. Dan aku juga tidak. Kamu tidak apa, Laras? Mata ibunya menajam. Kamu tidak mau mengangkat beban keluarga ini? Kamu pikir aku nyaman memohon-mohon seperti ini? Laras menggertakkan giginya. Ini bukan soal beban, tapi soal harga diriku. Terkadang harga diri harus dikorbankan demi bertahan hidup, ujar ibunya tajam. Jangan seperti ayahmu dulu. Egois, keras kepala, dan akhirnya meninggalkan kita dalam kehancuran. Laras memejamkan mata. Ia tahu, jika ia melanjutkan perdebatan ini, semuanya akan semakin panas. Ia menarik napas dalam, lalu berjalan cepat menuju kamar kakeknya yang kini kosong. Ruangan itu masih berbau kayu tua dan wewangian khas tubuh kakeknya. Di sudut, lemari tua masih berdiri tegak. Laras membuka lacinya satu persatu, mencari sesuatu, apapun yang mungkin menjelaskan kenapa wasiat itu bisa dibuat. Hingga di laci paling bawah, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir. Di dalamnya, terdapat beberapa surat yang telah menguning dimakan waktu. Tulisan tangan rapi dan nama pengirim yang familiar membuat jantung Laras berdegup lebih cepat. Sari, nama ibunya sendiri. Ia mengambil satu persatu surat itu dan mulai membaca. Tangannya gemetar. Arman, aku tahu Bapak ingin aku bersamamu, tapi aku tak bisa. Aku memilih Rangga karena dia punya pekerjaan tetap dan masa depan. Maafkan aku. Laras terpaku. Surat-surat berikutnya mengungkap lebih banyak. Bapak marah besar ketika tahu aku menikah dengan Rangga. Dia bilang aku telah mengkhianati keluarga. Aku takut. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Laras membaca surat demi surat. Napasnya memburu. Semua potongan kisah yang tak pernah diceritakan ibunya kini terbuka. Ternyata, kakeknya pernah menjodohkan ibunya dengan Arman. Tapi ibunya menolak dan memilih ayah Laras, seorang pegawai kantor biasa, yang kemudian bangkrut dan meninggal karena gagal jantung. Dari situ, kakek rupanya menyimpan dendam. Dan kini, ia menyusun rencana pembalasan dengan menjadikan Laras sebagai pengganti, melanjutkan janji lama yang batal ditepati. Laras terduduk di lantai, tangannya menutupi mulut. Rasanya seperti menjadi korban dari cerita lama yang bukan miliknya. Malam harinya, suasana rumah tegang. Arman datang dengan wajah lelah dan kantong mata yang dalam. Ia duduk di ruang tamu bersama Busari, sementara Laras berdiri di ambang pintu, tak ikut duduk. Saya sudah bilang dari awal, saya tidak ingin menikahi Laras, ujar Arman, tenang tapi tegas. Tapi ini keinginan Bapak. Laras masih muda, dan kamu juga belum menikah, Arman. Bukankah kalian saling mengenal sejak kecil? Ujar Busari dengan nada manipulatif yang halus. Arman menghela napas panjang. Itu justru alasan saya menolak. Lara seperti anak saya sendiri.
Saya membantunya belajar sepeda. Saya ikut antar ke sekolah. Bagaimana mungkin saya menganggapnya pasangan? Tapi kamu juga tahu, kita sedang dalam situasi sulit, desak Busari. Laras akhirnya melangkah masuk. Cukup, Bu. Semua mata menoleh padanya. Aku sudah baca surat-surat itu. Surat ibu ke Paman Arman. Surat yang ibu sembunyikan di kamar kakek. Aku tahu semuanya. Kakek hanya ingin membalas keputusan ibu di masa lalu. Tapi jangan jadikan aku alat balas dendam, atau alat tukar demi uang. Wajah Busari memucat. Laras. Suara ibunya bergetar. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu pikir hidup itu bisa ideal seperti film? Hidup itu keras. Dan kamu akan tahu nanti ketika semua sudah terlambat. Arman menunduk. Aku minta maaf. Laras. Karena kehadiranku malah membawamu ke dalam situasi ini. Laras menatap keduanya. Aku tidak akan menikah dengan siapapun hanya karena warisan. Kalau harus kehilangan semua ini, biarlah. Tapi aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Setelah malam itu, Laras memutuskan pergi dari rumah. Ia tak bilang kemana tujuannya. Ia hanya menulis surat kecil di meja ruang tamu. Bu, maafkan aku. Tapi aku harus pergi. Aku perlu tahu siapa diriku, tanpa bayang-bayang keluarga. Tanpa tekanan, dan tanpa warisan. Jangan mencariku. Aku akan kembali kalau aku sudah siap. Ia pergi hanya dengan tas kecil, uang seadanya, dan harapan besar bahwa dunia di luar sana masih punya tempat untuk seseorang yang memilih kehormatan daripada harta. Namun di luar sana, dunia tak lebih ramah. Laras harus menghadapi kenyataan baru yang jauh dari kenyamanan rumah, dan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Laras tiba di terminal bus dengan napas memburu. Kaos tipisnya lembab oleh keringat dan sisa gerimis. Tangannya menggenggam tiket ke sebuah kota kecil di pinggiran, tempat yang dulu sempat ia kunjungi saat studi tur sekolah. Ia tak punya rencana matang, hanya keyakinan bahwa pergi lebih baik daripada tinggal dan menjadi boneka tak bernyawa dalam drama keluarga ibunya. Bus melaju lambat membelah kabut subuh, dan Laras menatap keluar jendela, menyaksikan pepohonan berlari mundur. Di dalam dadanya, rasa takut dan lega bertarung tanpa henti. Ia belum tahu kemana akan tinggal, bagaimana akan bertahan, tapi ia tahu satu hal, untuk pertama kalinya, hidupnya adalah miliknya sendiri. Setibanya di kota tujuan, Laras berjalan menyusuri trotoar kecil. Ia menginap di sebuah losmen murah dengan kasur tipis dan dinding yang mengelupas. Pemiliknya, Burika, wanita parubaya dengan tatapan tajam tapi hangat, menyambutnya seadanya. Kamu kuliah di sini? Tanya Burika saat Laras menyerahkan uang sewa. Sedang cari kerja, Bu. Jawab Laras singkat. Kalau kamu tahan kerja capek, di ujung gang ada toko roti. Mereka suka cari pembantu paruh waktu. Kadang pagi, kadang malam. Hari berikutnya, Laras mendatangi toko roti yang dimaksud. Pemiliknya, Pak Bowo dan istrinya, terlihat heran melihat gadis muda berpakaian rapi melamar jadi karyawan kasar. Tapi mereka memberi kesempatan. Kita butuh yang tahan berdiri lama dan sanggup bangun subuh, kata Pak Bowo. Saya sanggup, jawab Laras yakin, walau tubuhnya belum terbiasa. Pagi-pagi, ia membantu mengangkat karung tepung, membungkus roti, mencatat pesanan. Malamnya, ia mencuci pakaian sendiri. Belajar lewat ponsel untuk melanjutkan tugas kuliah yang masih sempat ia simpan di drive. Hari-harinya padat, tapi pikirannya lebih tenang dari sebelumnya. Tak ada suara ibu yang memaksa, tak ada surat warisan, tak ada bayang-bayang pria yang dipaksa menjadi suami oleh hukum tak tertulis keluarga. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, saat Laras sedang menutup etalase toko, Burika datang tergopoh membawa secari kertas. Laras, ini kamu, kan? Ia menunjukkan sebuah cetakan berita daring. Laras membaca cepat. Di sana, tertulis, mahasiswi Jakarta dilaporkan kabur setelah menolak warisan miliaran rupiah. Ibunya cemas. Pamannya meminta bantuan publik. Di dalam berita itu, terpampang foto dirinya saat kelulusan SMA. Laras mematung.
Aku tak tahu mereka akan menyebarkan ini, gumamnya. Bu Rika menatapnya lama, lalu duduk di bangku dekat jendela. Kamu lari dari apa, Nak? Laras terdiam lama sebelum menjawab. Seseorang ingin mengatur hidupku. Bukan karena cinta, tapi karena uang. Dan aku tidak mau. Bu Rika tak bertanya lebih jauh. Tapi keesokan harinya, saat Laras turun untuk bekerja, Pak Bowo menepuk pundaknya. Kamu boleh kerja di sini selama kamu mau, Laras. Tapi ingat, jangan sembunyi selamanya. Dunia bisa mengejar kita, tapi kita juga bisa memilih cara untuk menghadapinya. Malam itu, Laras kembali ke losmen dengan hati yang kacau. Ia membuka ponselnya dan menemukan puluhan pesan dari ibunya. Ada yang berisi bujukan, ada juga yang bernada ancaman. Terakhir, pesan dari Paman Arman. Laras, aku tidak tahu ibumu akan melakukan ini. Aku minta maaf. Tolong beri kabar. Setidaknya agar kami tahu kamu baik-baik saja. Tangannya gemetar. Ia ingin membalas. Ingin berteriak betapa semua ini tidak adil. Tapi ia tahu, jika membalas sekarang, ia belum siap. Beberapa hari berlalu. Laras tetap bekerja, tetap belajar diam-diam, dan tetap memikirkan bagaimana ia bisa melanjutkan hidup. Sampai suatu pagi, saat membantu menata rak roti, ia didatangi seorang wanita muda bernama Ayu, pelanggan yang sering datang dan memperhatikan kerja Laras. Kamu pintar, Laras. Aku lihat kamu sering baca jurnal ekonomi di ponsel. Aku kerja di lembaga pelatihan perempuan muda. Kita bantu mereka yang sedang berjuang bangkit dari tekanan keluarga, kekerasan, dan kemiskinan. Mau ikut? Tawarnya. Laras memandang Ayu seperti menatap cahaya kecil di tengah kabut. Mau. Tapi aku belum selesai dengan urusanku. Ayu tersenyum. Justru karena itu kamu harus punya pijakan dulu. Biar waktu nanti kamu kembali. Kamu bukan korban. Kamu adalah seseorang yang punya pilihan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laras membalas pesan Paman Arman. Saya baik-baik saja. Paman, tolong bilang ke ibu. Saya belum ingin pulang. Tapi saya belum menyerah. Saya hanya ingin waktu untuk memilih dengan waras. Begitulah bunyi pesan yang dikirim Laras, sebelum ia mematikan ponsel dan meletakkannya di meja kayu kecil di kamar losmennya. Malam itu, angin bertiup kencang, menerbangkan tirai usang yang menggantung setengah. Tapi di dalam dadanya, Laras justru merasa lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Mungkin karena untuk pertama kalinya ia berbicara dengan suara yang miliknya sendiri, bukan suara yang dibentuk oleh tekanan, ketakutan, atau harapan orang lain. Beberapa hari setelahnya, Laras mulai mengikuti pelatihan di lembaga Ayu. Tempat itu sederhana, sebuah rumah 2 lantai dengan halaman sempit dan papan tulis tua di salah satu ruangannya. Tapi yang ada di sana jauh lebih berharga daripada segala kemewahan yang pernah dijanjikan ibunya. Suara-suara perempuan yang lelah diam. Suara yang selama ini ditenggelamkan oleh budaya, keluarga, atau cinta yang dibungkus manipulasi. Ada Rini, yang pernah dipaksa menikah muda dengan pria 20 tahun lebih tua. Ada Meisa, yang diancam dikeluarkan dari rumah karena menolak bekerja di tempat hiburan malam yang disiapkan oleh pacarnya sendiri. Dan kini, Laras, yang masih muda, cerdas, tapi diseret oleh ambisi orang tuanya ke arah yang tak masuk akal. Di sini, kamu tidak akan disuruh melupakan masa lalu, ujar Ayu saat membuka kelas pertama. Tapi kamu akan belajar membuat masa depan yang kamu pilih sendiri. Laras menyerap semuanya dengan penuh gairah. Ia mengikuti pelatihan akuntansi dasar, belajar presentasi, bahkan menyusun rencana bisnis kecil-kecilan bersama 2 peserta lain. Hari-harinya penuh. Tapi rasa sepi tetap datang sesekali. Sepi akan pelukan ibu, sepi akan kenangan di rumah tua kakek, sepi karena tahu ia dan keluarganya kini berdiri di 2 kutub yang berbeda. Namun sepi itu tak menjadi lemah. Justru ia menjadi bahan bakar. Suatu siang, Ayu mengajak Laras ikut dalam kegiatan penyuluhan di sebuah balai desa. Di sana, Laras bertugas menjadi pengisi sesi tentang kemandirian finansial bagi perempuan muda. Awalnya gugup, Laras mulai bicara pelan,
Tapi perlahan suaranya menguat. Kadang, keluarga sendiri bisa jadi penjara, katanya, dengan nada lembut. Mereka bilang itu demi kita. Padahal demi harapan yang mereka bangun dari kegagalan masa lalu mereka. Kita harus tahu kapan harus mendengar, dan kapan harus menentukan sendiri jalan kita. Tepuk tangan kecil memenuhi ruangan. Laras berdiri tegak. Matanya berbinar. Ia baru menyadari, selama ini ia hanya butuh satu panggung kecil untuk mengembalikan keyakinannya bahwa ia bisa lebih dari sekadar pewaris takdir yang dipaksakan. Namun, malam itu ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu tidak pulang minggu ini, rumah akan dijual. Aku tidak bisa tahan sendirian. Kamu tegas sekali jadi anak. Laras. Laras tahu siapa yang mengirim pesan itu. Bu Sari. 3 hari berikutnya, pesan demi pesan berdatangan, makin agresif. Ada pula kiriman tangkapan layar komentar orang-orang yang mulai tahu identitas Laras karena pemberitaan. Beberapa menyudutkan, menyebutnya durhaka, matre, tak tahu diri. Tapi ada juga yang mendukungnya diam-diam, mengirim pesan singkat. Tetap kuat, Kak. Namun tekanan kembali menumpuk, terutama ketika seorang relawan di tempat pelatihan memberitahu bahwa ibunya mulai mendatangi media, mengeluh di acara talk show lokal tentang anak yang menolak berbakti. Ayu menatap Laras panjang saat gadis itu menunjukkan potongan video dari acara tersebut. Aku kira dengan pergi, semuanya akan selesai, kata Laras pelan. Tidak, tapi dengan pergi, kamu mulai menulis ulang ceritamu. Sekarang waktunya kamu tentukan bab selanjutnya. Jangan biarkan orang lain yang menulis akhir ceritamu. Jawab Ayu mantap. Dan malam itu, Laras membuat keputusan besar. Ia akan kembali ke rumah. Tapi bukan untuk menyerah. Ia akan kembali untuk menyelesaikan semuanya. Hari Sabtu sore, Laras berdiri di depan gerbang rumah kakek. Ranting pohon jambu masih menjulur seperti dulu. Tembok sudah mulai memudar. Tapi di balik segala yang usang, Laras merasa lebih siap dari sebelumnya. Ketika pintu dibuka, Bu Sari berdiri di sana dengan wajah kaget dan marah sekaligus lega. Tanpa sepatah kata pun, Laras melangkah masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Sepi. Tak ada notaris. Tak ada Arman. Tak ada warisan. Hari ini aku datang untuk mengatakan satu hal, kata Laras akhirnya. Aku tidak akan menikah dengan Paman Arman. Dan aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Kau pikir dengan lari-lari ke organisasi perempuan murahan itu bisa buat kamu lebih baik dari ibu sendiri? Desis Bu Sari. Laras menatap ibunya. Tenang tapi tajam. Aku tidak ingin lebih baik dari siapapun. Aku hanya ingin jadi diriku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun lagi memaksakan hidup padaku. Kita bisa kehilangan semua ini. Laras. Warisan itu. Aku tahu, potong Laras. Tapi kita sudah kehilangan lebih dari itu. Kita kehilangan cinta, kehilangan kepercayaan, kehilangan satu sama lain. Dan sekarang aku ingin mengambil satu-satunya hal yang masih bisa kuselamatkan, diriku sendiri. Air mata menggantung di pelupuk mata Bu Sari. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, Laras melangkah keluar dari rumah itu. Tapi kali ini, langkahnya bukan pelarian. Ini adalah langkah terakhir dari sebuah perjuangan panjang untuk berdiri, bukan sebagai anak dari siapa, bukan sebagai pewaris apa, tapi sebagai perempuan yang memilih jalan sendiri. Langkah Laras mantap menyusuri trotoar sempit di depan rumah tua peninggalan kakek. Udara sore itu terasa panas, tapi kepalanya dingin. Ia tahu, setelah hari ini, tak akan ada lagi penyesalan yang menggantung di dadanya. Ia tak membawa koper, hanya satu tas selempang dan secuil keberanian yang kini menjelma menjadi kekuatan nyata. Sesampainya di stasiun, Laras tak langsung naik kereta. Ia duduk di bangku panjang, membiarkan waktu melambat sejenak. Di depannya, anak kecil berlarian mengejar balon, dan ibu mereka tertawa, penuh sayang. Laras menatap itu dengan tatapan kosong. Sesaat, ia merindukan sosok ibu yang dulu membacakan dongeng sebelum tidur, bukan ibu yang kini menjadikannya alat tawar-menawar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang dikenalnya betul. Laras,
Ini Arman. Aku tahu kamu sudah bicara dengan ibumu. Aku baru kembali dari luar kota. Bolehkah kita bertemu? Hanya untuk bicara. Terakhir kalinya. Laras menatap layar ponsel beberapa detik. Lalu mengetik. Besok, taman belakang rumah kakek. Seperti dulu. Hari berikutnya. Matahari pagi masih malas muncul saat Laras kembali menjejakkan kaki di rumah masa kecilnya. Taman belakang terlihat tak terurus. Rumput liar tumbuh tinggi, dan kursi kayu reot seperti tinggal menunggu waktu untuk roboh. Tapi tempat itu menyimpan kenangan yang tak bisa pudar. Arman sudah duduk di sana, mengenakan kemeja kusut dan celana panjang coklat. Ia menoleh dan tersenyum samar saat melihat Laras datang. "Kau masih ingat tempat ini?" tanyanya. Laras duduk perlahan, menjaga jarak. "Tempat kita bermain tebak-tebakan buah waktu kecil," jawabnya. "Tempat aku belajar naik sepeda dan jatuh berkali-kali." Arman tertawa kecil, tapi wajahnya cepat kembali serius. "Aku tidak pernah ingin ini terjadi padamu. Kau tahu itu, kan?" Laras mengangguk. "Aku tahu, Paman. Ayahmu, kakekmu, ibumu, semuanya membawa kita ke titik ini. Tapi kamu, Laras, kamu satu-satunya orang yang memutus rantai itu. Aku bangga padamu." Laras terdiam. Ia tak tahu harus merasa lega atau justru sedih mendengar itu dari pria yang seharusnya menjadi pelindung, bukan calon suami yang dipaksakan. "Aku sudah mengurus surat ke notaris," lanjut Arman. "Bagian warisanku akan kuserahkan untuk yayasan sosial. Kakekmu ingin harta itu jadi semacam pembayaran atas luka lama. Aku tak ingin menjadi bagian dari permainan itu." Laras menatap mata Arman. "Terima kasih. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu," ucap Arman perlahan. "Ibumu tidak jahat. Ia hanya terlalu takut kehilangan segalanya. Dan sayangnya, ia mengorbankan yang paling dia cintai, kamu." Air mata menggenang di mata Laras, tapi ia tahan. Ia tak ingin mengakhiri semua ini dengan tangisan. Ia ingin menutupnya dengan kepala tegak. "Aku akan pergi dari kota ini," katanya. "Bukan karena ingin lari, tapi karena aku sudah selesai di sini." "Kamu akan kemana?" "Ke tempat di mana aku bisa membangun sesuatu dari nol. Aku ingin membantu perempuan-perempuan yang seperti aku, yang suaranya tenggelam, yang hidupnya ditulis oleh orang lain." Arman berdiri, menatapnya sejenak, lalu berjalan pergi tanpa kata-kata lagi. Tapi langkahnya membawa keheningan yang bukan tentang perpisahan, melainkan tentang restu diam-diam. Beberapa bulan berlalu. Kini, Laras tinggal di kota kecil di pesisir utara. Ia menyewa rumah sederhana, mengajar akuntansi dasar di balai desa, dan menjadi relawan tetap di lembaga yang didirikan Ayu. Ia bukan siapa-siapa di kota itu. Tak ada yang mengenalnya sebagai pewaris atau anak durhaka. Ia hanya Laras, perempuan yang tersenyum lelah setiap sore, tapi bahagia dalam pilihannya. Suatu hari, Laras mendapat kiriman paket kecil dari pengantar ekspedisi. Di dalamnya, ada satu buku bersampul coklat tua, dan sepucuk surat dari ibunya. "Laras, aku tak akan meminta maaf karena aku tahu, bagimu, kata-kata tidak cukup. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, aku selalu mencintaimu. Aku hanya lupa bahwa mencintai bukan berarti mengendalikan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi rumah ini akan tetap terbuka. Kalau suatu hari kamu ingin pulang, bukan karena tekanan, tapi karena kamu rindu. Ibu." Laras menutup surat itu perlahan. Ia menatap laut di kejauhan, membiarkan angin membawa perasaannya kemanapun ia mau. Ia tahu, luka itu mungkin belum sepenuhnya sembuh. Tapi kini ia tahu cara merawatnya. Ia tersenyum kecil, dan melangkah maju, ke hidup yang benar-benar miliknya.